Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Tanpa kita sadari bahwa semakin hari semakin dekat dengan akhir zaman. Hari itu akan datang dan menghancurkan dunia yang kita tinggali ini. Semua makhluk yang hidup di bumi pun akan musnah dan kembali kepada pangkuan Allah Ta'ala. Tak ada yang mengetahui kapan hari itu akan tiba kecuali Allah Sang Maha Kuasa. Alat secanggih apapun tidak akan bisa memprediksi kapan datangnya hari kehancuran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat kepada para hambanya agar kita dapat bersiap sebelum hari itu tiba. Salah satu tandanya adalah akan ada peperangan besar di ujung zaman ini. Tanpa kita sadari, saat ini telah banyak negara yang berperang. Lalu perang apa yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat? Dan tanda kiamat apa saja yang sudah terjadi di bumi ini? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut tanda-tanda perang besar di akhir zaman sudah tertulis di Al-Quran versi dari Magenta Islam. Perang Malhamah Kubra. Beberapa bulan lalu sahabat beriman, kita dikagetkan dengan perang antara Israel dengan Palestina yang meletus. Hal ini pun mendapatkan banyak perhatian dari orang di seluruh dunia. Tentara Israel dengan peralatan lengkapnya menyerang warga sipil Palestina. Hal ini pun dibalas dengan tembakan ratusan roket oleh Hamas ke wilayah penting di Israel. Banyak korban jiwa akibat peperangan tersebut, bukan hanya dari Israel saja, tetapi para warga Palestina juga banyak yang menjadi korban. Tempat tinggal pun hancur dan masih banyak lagi. Namun pada akhirnya kedua negara ini menyetujui untuk adanya gencatan senjata. Walau seperti itu, kondisi di kedua negara masih sangatlah panas. Peperangan bisa saja pecah kapanpun. Tentunya tidak ada seorang pun yang ingin melakukan perang, karena saat itu terjadi akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Dalam Islam ada perang yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, yaitu perang Al-Malhamah Kubra. Perang ini akan menjadi peperangan besar antara kaum muslim dengan kaum Rum. Sebelum penaklukan kaum Rum, umat muslim akan memerangi Jazirah Arab dan Persia terlebih dahulu. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tadi kita pun tahu bahwa akan ada perang maha dahsyat yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Semua umat muslim akan bersatu dan memerangi satu kaum. Akan banyak kehancuran yang terjadi di muka bumi. Hal ini juga sudah diterangkan dalam hadis. Makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar atau Malhamah Kubra. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel, dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain pundaknya, kemudian bersabda, semua itu adalah sesuatu yang benar. Sebagaimana engkau Mu'az bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Sungguh tidak bisa dibayangkan betapa besarnya perang yang akan terjadi. Lalu kaum Rum sangatlah licik. Mereka akan menipu seluruh umat muslim
dan mengadu domba untuk memenangkan peperangan tersebut. Hal ini sahabat beriman juga diterangkan dalam hadis. Kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu, orang-orang Rom berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kaum di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Saat ini sudah banyak negara yang berperang, sehingga menunjukkan bahwa semakin hari kita akan semakin mendekati peperangan tersebut yang menandai semakin dekatnya hari kiamat. Sudah siapkah kalian menghadapi akhir zaman sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perang melawan Dajjal. Pada saat umat muslim berhasil mengalahkan kaum Rum, muncullah musuh yang nyata untuk semua umat muslim, yaitu Dajjal. Kemunculannya sahabat beriman akan menjadi hal yang membawa kehancuran di muka bumi ini. Salah satu tanda kiamat akan datang adalah turunnya Dajjal ke muka bumi. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis. Hari kiamat tidak akan datang hingga 30 Dajjal pendusta muncul. Mereka semua berdusta tentang Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dia pun akan mengelabui semua umat manusia dengan fitnah-fitnah yang ia tebar. Banyak manusia yang tertipu akan kekuatannya. Hal ini akan membuat banyak manusia terjebak ke dalam kesesatan yang membawanya menjadi calon penghuni neraka. Adapun ciri-ciri Dajjal yang diterangkan dalam hadis, "Aku akan menceritakannya kepada kalian, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal ahli neraka kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal ahli neraka itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua umat muslim akan memeranginya dan mengalahkannya. Pertempuran yang hebat dan panjang pun akan dilalui, dan tidak sedikit korban yang melayang. Dan akhir zaman akan segera terjadi setelah itu semua. Oleh karena itu sahabat beriman, tanda-tanda akan datangnya Dajjal dan akhir zaman sudah sangat dekat. Mari kita perbanyak amalan baik dan ibadah kepada Allah Ta'ala agar terlindungi pada hari itu. Amalan untuk mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Hari kiamat tidak bisa kita hindari. Saat hari itu datang, kita hanya pasrah kepada Allah Ta'ala. Tak ada yang bisa diperbuat. Memohon ampun juga sudah terlambat. Hanya ada rasa takut dan penyesalan yang akan melanda hati kita semua. Namun ada beberapa amalan yang mampu menolong kita di hari kiamat nanti. Salah satunya sahabat beriman adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam hadis, "Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." Hadis riwayat Muslim 804. Selain itu, pada hari kiamat nanti, Dajjal akan berusaha untuk terus menghasut seluruh umat manusia ke jalan yang salah. Namun kita bisa terlindung dari hal tersebut dengan cara dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat. Baca surat awal Al-Kahfi 10 ayat. Bila mampu hafazkan anak kita. Dan yang terakhir baca sebelum salam saat sholat. Allah akan tolong kita insya Allah.
Mari kita sebagai umat muslim yang beriman pun makin memperbanyak amal ibadah agar mendapatkan banyak pahala. Semakin hari tanda-tanda dari akhir zaman semakin jelas terlihat. Dengan meningkatkan keimanan kita, niscaya kita akan menjadi golongan yang dilindungi pada hari kiamat nanti, serta surga akan terbuka pintunya untuk kita semua dan terhindar dari perihnya api neraka. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.